Bab 1. Awal. Jadi bagaimana? Apa kamu mau Amira bekerja dengan saya? Tanya Ibu Sally. Amira sedikit berpikir kalau dia menolak pekerjaan itu, tapi dirinya sangat membutuhkan uang buat penyembuhan ibunya yang kini sedang menderita penyakit jantung. Baik, saya menerimanya, sahut Amira percaya diri. Ibu Sally tetangga Amira di kampung, mengajaknya untuk bekerja di Jakarta. Ibu Sally menawarkan pekerjaan itu karena melihat tubuh seksi Amira, membuat Ibu Sally merayu Amira dengan iming-iming gaji yang lumayan banyak. Amira juga sangat membutuhkan uang itu buat penyembuhan ibunya. Ibu Sally hanya bilang bekerja di sebuah kafe miliknya di Jakarta. Namun, nyatanya Amira hanya jadi korban Ibu Sally untuk melayani pria hidung belang. Semua orang tidak pernah tahu apa pekerjaan Ibu Sally di Jakarta. Yang mereka tahu hanya pemilik kafe di Jakarta. Amira pun bergegas untuk ikut ke Jakarta bersama ibunya. Sekalian, Amira ingin sekali merawat ibunya nanti di rumah sakit. Amira berpikir, kalaupun ditinggalkan di kampung, tidak ada yang merawatnya. Karena mereka hanya hidup berdua. Waktu telah berlalu. Kini Amira sudah berada di kota Jakarta yang dipenuhi gedung-gedung tinggi menjulang. Ini kali pertama Amira menginjakkan kakinya ke Jakarta. Sekalian, Amira mencari ayahnya yang telah lama meninggalkan dirinya. Amira dan Ibu Wati sudah sampai di sebuah kontrakan petak di pinggir Jakarta. Ibu Sally yang menjamin pembayarannya selama Amira bekerja dengannya. Amira, kamu bersiaplah. Nanti malam kamu mulai bekerja. Ibu pergi ke rumah dulu, nanti jam 7 malam dijemput. Ujar Ibu Sally berpamitan. Amira hanya tersenyum dan kembali masuk setelah Ibu Sally pulang. Amira sangat senang. Kontrakannya lumayan nyaman, sudah ada barang dan kipas. Ibu Sally juga memberikan uang buat kebutuhan Amira dan Ibu Wati. Nak, kamu kerja di kafe Ibu Sally? Tanya Ibu Wati dengan lemah menatap sang anak. Iya, Bu. Ibu Sally juga memberikan sedikit uang buat kita makan sore ini. Saat Amira begitu senang. Ya Allah, baik sekali dia. Pantas saja dia orang kaya di kampung kita. Ujar Ibu Wati. Amira pun hanya tersenyum sambil memijat kaki Ibu Wati. Tidak ada yang tahu bahwa Darren sudah menikah siri dengan istri pertamanya yang bernama Nancy. Wanita panggilan Nancy adalah mantan masa sekolah Darren yang masih duduk di bangku SMA. Darren dan Nancy yang tidak sengaja bertemu kembali di sebuah kafe. Setelah sekian lama mereka hilang kontak dan kini mereka kembali bertemu lagi. Suatu ketika terjadilah jalinan asmara antara keduanya untuk kedua kalinya. Ya, Nancy mencintai Darren sejak dulu. Akibat perselingkuhan Nancy, Darren memutuskan Nancy dan meninggalkannya. Setelah sekian lama mereka berpisah, kini keduanya bertemu kembali di sebuah kafe. Tidak dapat dipungkiri, Darren juga masih punya rasa kepada Nancy, dan sejak saat mereka bertemu kembali, mereka menjalin komunikasi lancar. Hingga suatu saat, Nancy dan Darren berlibur ke suatu negara J. Mereka melakukan hubungan terlarang di malam tahun baru di sebuah hotel ternama. Mereka sering melakukannya di waktu senggang. Setelah kepulangan dari negara J, Nancy meminta pertanggungjawaban kepada Darren untuk menikahinya karena Nancy
tengah mengandung anak dari Darren. Darren stres karena mamah Siren dan papahnya tidak mengetahui semua aktivitas Darren selama mereka pisah rumah. Darren bertanggung jawab untuk menikahi Nancy, kekasihnya, secara bersembunyi dari keluarganya. Setelah masa lahiran tiba, Darren sangat bahagia mendapatkan anak yang cantik seperti Nancy tentunya. Bulan berganti, Nancy ketahuan berselingkuh lagi oleh Darren. Akhirnya, Darren memutuskan untuk menceraikan Nancy dan meninggalkan mereka berdua. Nancy meminta Darren untuk tidak melepaskan tanggung jawab nafkah kepada anaknya Naira. Darren pun menyanggupi. Dan setiap bulan pun, Darren sering mengirim uang kepada Naira, anak pertama Darren. Dikabarkan, Nancy menikah resmi bersama selingkuhannya. Membuat Darren frustasi mengetahui semuanya. Darren berusaha untuk melupakan mantan istrinya, namun hatinya tidak bisa berbohong. Darren tidak bisa dan selalu mengingat kenangan indah bersama mantan istrinya. Dikabarkan, Nancy pindah ke negara A. Seiring berjalannya waktu, Darren sering menengok anaknya untuk pergi mengajak jalan-jalan di negara A. Nancy pun tidak melarangnya untuk menemui anaknya karena sudah kewajiban Darren untuk mendekatkan dirinya kepada sang anak. Masa lalu Darren yang tidak pernah ada yang mengetahuinya. Darren sengaja merahasiakan semuanya dari keluarga karena ini aib baginya. Alasan kuatnya, Mama Siren tidak pernah menyukai Nancy sejak mereka pacaran di bangku sekolah. Kini Darren melewati hari-harinya sendirian. Bila dia kangen anaknya, Darren langsung pergi ke negara A untuk menemui anak tercintanya. Amira sudah bersiap untuk bekerja. Ibu Sally sudah memberikan baju seksi dan juga membantu Amira untuk berdandan-dandan menor. Amira tadinya menolak karena Ibu Sally memaksa Amira pun pasrah. Amira berpamitan meninggalkan ibunya di rumah untuk pergi bekerja. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama akibat macet, dan kebetulan juga malam ini malam minggu. Amira, kamu pergi dulu ke hotel. Ibu antar kamu ke kamar. Istirahat dulu di sana. Setelah itu, kita berangkat ke kafe karena ibu ada urusan sebentar. Ujar Ibu Sally. Amira hanya mengangguk dan tidak ada rasa curiga sedikit pun kepada Ibu Sally. Sesampai di kamar, Amira masuk ke dalam kamar hotel yang di dalamnya sudah ada banyak lilin dan juga bunga. Amira mengerutkan dahinya melihat sekeliling kamar hotel begitu romantis seperti menyediakan untuk kamar itu untuk pengantin baru. Amira duduk termangu menunggu Ibu Sally datang menjemputnya kembali. Terdengar suara pintu terbuka. Amira begitu senang, wajahnya tersenyum bahagia. Namun, yang datang seorang pria yang tidak Amira kenal. Ya, pria itu pembooking Amira untuk melayaninya sepanjang malam. Amira kaget begitu melihat pria yang langsung mendekati dirinya. Amira mundur, namun pintu itu dikuncinya. Ayo sayang, kita nikmati malam panjang ini bersama, ujar pria hidung belang ini. Betapa terkejutnya Amira begitu mendengar ucapan sang pria. Apa maksudmu? Bagik Amira menahan takut. Pria itu terus mendekati Amira. Amira berusaha melepaskan pelukan pria hidung belang itu dari pelukannya. Lepaskan pria. Bagik Amira mencoba melepaskan. Namun, pria itu malah menghempaskan Amira ke atas tempat tidur yang penuh taburan bunga mawar. Pria itu langsung melepaskan semua pakaiannya. Dan kini hanya tinggal celana boxer yang pria itu kenakan. Amira semakin ketakutan.
Pria itu menaiki tempat tidur. Kaki Amira diraihnya, dan terjadilah pemberontakan dirinya kepada pria itu. Amira berhasil menendang sosis pria hidung belang itu hingga merintih kesakitan. Dasar wanita gila, tekik pria hidung belang. Kalau kau menganggapku gila, lepaskan aku, balas Amira melihat tajam ke arah pria itu. Tidak, kau sudah aku booking dengan mahalnya, jadi kau harus melayaniku malam ini, ujar pria hidung belang. Plak. Satu tamparan mengenai wajah pria hidung belang itu. Pria itu marah dan mencengkram Amira. Baju yang Amira kenakan dibuka paksa oleh pria itu hingga mengakibatkan sobek di bagian gunung kembarnya. Amira melotot melihat gunung kembar sucinya sedikit terlihat. Amira ditampar dan dicengkram oleh pria itu, hingga keluar darah dari hidung dan area bibir Amira. Kamu tidak boleh menolakku cantik, bisik pria itu di telinga Amira sambil mencengkeram rambut Amira yang kini sudah berantakan. Tolong lepaskan aku, lirih Amira. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.